Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Amalia Wahidatus Solihah. Saat ini saya sedang melaksanakan program studi profesi apoteker di Universitas Muhammadiyah Kudus dan sedang melakukan praktik kerja profesi apoteker di UKOT Herbalindo, Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai aspek-aspek CPOTB dan aspek CPOTB bertahap. Berikut profil diri saya. Nama saya Dina Amalia Wahidatus Solihah. Tempat tanggal lahir Situbondo 1 Desember 1997. Motivasi saya yaitu kesuksesan tidak akan menemukanmu, kamu harus keluar dan mencarinya. Selanjutnya moto hidup saya, kegagalan hanya terjadi ketika kita menyerah. Selanjutnya langsung saja kita ke materi. Langsung saja ya teman-teman kepada materi yang pertama, yaitu CPOTB. Apa sih CPOTB itu? CPOTB merupakan cara pembuatan obat tradisional yang baik, meliputi seluruh aspek yang mencakup cara pembuatan obat tradisional yang diikuti dengan pengawasan yang menyeluruh dan bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Kenapa sih harus diterapkan CPOTB? CPOTB itu sendiri berguna untuk konsumen dan industri. Yang pertama, kegunaan CPOTB untuk industri yaitu untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan bernilai jual dan berdaya saing. Yang selanjutnya, untuk sebagai tanggung jawab sebagai industri itu sendiri terhadap keamanan produk tersebut dan untuk membangun dan meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, yaitu untuk konsumen. Apa kegunaan untuk konsumen? Yaitu untuk menjaga dan menjamin bahwa produk tersebut yang dikonsumsi oleh konsumen itu aman, bermutu, dan bermanfaat sesuai harapan konsumen terhadap produk. Langsung saja ya teman-teman, yang selanjutnya kita ke aspek CPOTB. Apa sih aspek-aspek CPOTB? Untuk aspek CPOTB yang pertama yaitu ada sistem mutu industri obat tradisional yang biasa disebut dengan SMIOT. Apa sih SMIOT itu? SMIOT tersebut yaitu untuk memberikan arahan kebijakan tentang mutu untuk mencapai sasaran mutu. Di dalam SMIOT itu sendiri terdapat CPOTB, pemastian mutu, dan pengawasan mutu. Kegunaan CPOTB dalam SMIOT itu yaitu untuk menghindarkan dan meminimalkan resiko yang tidak dapat terdeteksi dalam produksi. Untuk yang selanjutnya ada pemastian mutu. Pemastian mutu yaitu untuk tindakan sistematis dan untuk melaksanakan sistem mutu. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu pengawasan mutu. Apa sih pengawasan mutu dalam SMIOT itu? Pengawasan mutu tersebut yaitu ada pengujian, fasilitas, ada bahan, ada komponen yang sudah sesuai standar. Aspek yang selanjutnya yaitu personalia. Personalia itu sendiri merupakan SDM atau personil sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas-tugas dalam CPOTB. Pelaksana atau personil dalam melakukan tugas-tugas dalam CPOTB tersebut harus sehat fisik dan mental, memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan dan kemampuan sesuai dengan tugasnya, dan mempunyai sikap dan kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan CPOTB. Dan jangan lupa untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan. Untuk aspek CPOTB yang nomor 3 yaitu bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas itu sendiri harus memadai. Bangunan yang didirikan di lokasi yang terhindar dari pencemaran dan tidak akan mencemari lingkungan. Yang selanjutnya memenuhi persyaratan higien dan sanitasi. Lalu bangunan tersebut memiliki ruang-ruang pembuatan yang dirancang dan dibangun dengan luas yang sesuai dengan bentuk, sifat, jumlah obat tradisional yang dibuat, jenis obat tradisional yang dibuat, dan jumlah peralatan yang akan digunakan, lalu jumlah karyawan serta fungsi ruangan itu sendiri.
Ruangan-ruangan yang ada di industri obat tradisional, penataan ruangannya dan pembuatan ruangan-ruangannya termasuk ruangan penyimpanan harus sesuai dengan urutan proses pembuatan sehingga tidak menimbulkan kontaminasi silang, ataupun di dalam ruangan kelas A itu harus steril. Untuk area-area yang diperlukan yaitu ada yang pertama area penyimpanan, area identifikasi, area pengambilan sampel, area karantina, dan pelulusan. Yaitu yang kedua ada area karantina bahan sebelum pelulusan, ada area penolakan produk antara. Yang ketiga ada area penimbangan, ada area produksi, ada kegiatan laboratorium atau lab yang terpisah dari ruang produksi. Yang selanjutnya ada area pengemasan, lalu ada area pemberian label, ada area pengawasan mutu. Untuk aspek CPOTB yang selanjutnya yaitu yang nomor keempat ada peralatan. Peralatan yang digunakan dalam proses produksi itu sendiri tidak mempengaruhi keamanan dan mutu obat tradisional. Untuk aspek CPOTB yang selanjutnya yaitu aspek produksi. Aspek produksi itu sendiri harus dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan CPOTB untuk menjamin produk tersebut memiliki mutu sesuai dengan ketentuan izin produksi dan izin edar. Pada bab produksi dalam CPOTB menjelaskan tentang penentuan bahan awal sampai dengan penyimpanan produk jadi. Untuk aspek CPOTB yang selanjutnya yaitu ada cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik hendaklah memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu salah satunya untuk penyimpanan sesuai FIFO dan FIFO, dan kondisi suhunya disesuaikan, kelembapannya juga untuk mempertahankan kualitas mutu produknya. Untuk aspek CPOTB yang nomor 7 yaitu ada pengawasan mutu. Pengawasan mutu itu sendiri dilakukan agar obat tradisional yang dibuat senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku. Pengawasan mutu dilakukan terhadap bahan baku, bahan pengemas, proses pembuatan, produk ruahan, produk jadi, dan lain-lain. Untuk aspek CPOTB yang ke-8 yaitu ada inspeksi diri. Apa sih inspeksi diri? Inspeksi diri merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai semua aspek, mulai dari pengadaan bahan sampai dengan pengemasan dan penangkapan semua protap yang dilakukan oleh semua personil dalam industri obat tradisional, sehingga seluruh aspek dalam pembuatan obat tradisional tersebut selalu memenuhi aspek CPOTB. Inspeksi diri itu sendiri harus dilakukan secara berkala agar rangkaian pembuatan selalu memenuhi CPOTB. Dan seluruh kelemahan-kelemahan yang terjadi harus diperbaiki. Untuk aspek CPOTB yang selanjutnya yaitu aspek CPOTB yang ke-9 ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan tertulis tentang seluruh kegiatan pembuatan obat tradisional, yaitu tentang formula, prosedur, perintah, dan catatan tertulis lainnya. Instruksi yang menyangkut pembuatan obat tradisional harus dilakukan secara tertulis dengan jelas. Sistem dokumentasi harus dapat menggambarkan riwayat lengkap setiap tahap kegiatan sehingga dapat ditelusuri produk dari setiap batch ke batch yang dikehendaki. Untuk aspek CPOTB yang selanjutnya yaitu ada kegiatan alih daya. Kegiatan alih daya hendaklah didefinisikan, disetujui dan dikendalikan dengan benar untuk menghindarkan kesalahpahaman yang dapat menghasilkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan. Untuk aspek CPOTB yang selanjutnya yaitu validasi. Validasi yaitu untuk membuktikan bahwa seluruh proses dilaksanakan dengan benar. Beberapa validasi ada antara lain validasi proses, validasi pembersihan, validasi metode analisis, dan lain-lain. Untuk
Untuk aspek yang selanjutnya yaitu ada sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi sendiri merupakan komponen perangkat lunak dan perangkat keras yang dilakukan bersama-sama untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Aplikasi tersebut hendaklah divalidasi. Sistem komputerisasi ini tidak boleh menurunkan kualitas produk, kendali proses atau pemastian mutu, dan tidak boleh terjadi peningkatan risiko terhadap proses secara keseluruhan. Untuk aspek yang selanjutnya yaitu cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik. Cara pembuatan bahan aktif obat tradisional yang baik ini digunakan untuk membantu memastikan bahwa bahan aktif obat tradisional memenuhi persyaratan mutu dan kemurnian yang diklaim atau sifat asli yang dimilikinya. Pada hal ini yaitu melewati proses produksi, pengemasan, penerimaan bahan, pelulusan, penyimpanan, distribusi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu keluhan dan penarikan produk. Untuk keluhan itu sendiri yaitu merupakan suatu pengaduan dari pelanggan atau konsumen mengenai kualitas, kuantitas, dan khasiat maupun keamanan. Nah, ini aspek untuk yang selanjutnya yaitu manajemen risiko mutu. Manajemen risiko mutu itu sendiri termasuk proses sistematis untuk menilai, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan mengkaji risiko terhadap mutu obat tradisional. Prinsip manajemen risiko mutu itu sendiri ada dua, yaitu evaluasi risiko terhadap mutu hendaklah berdasarkan pengetahuan ilmiah dan dikaitkan dengan perlindungan konsumen sebagai tujuan akhir. Yang kedua itu ada tingkat usaha, formalitas, dan dokumentasi manajemen risiko mutu hendaklah setara dengan tingkat risiko. Pada aspek CPOTB juga terdapat sanitasi dan hygiene ya teman-teman. Yang pertama yaitu sanitasi dan hygiene hendaklah diterapkan pada setiap aspek pembuatan obat tradisional. Yang kedua itu ada sanitasi dan hygiene diaplikasikan pada personil, pada bangunan dan fasilitas, pada peralatan, pada perlengkapan, dan bahan produksi maupun wadah kemasan. Untuk yang selanjutnya, sumber pencemaran potensial hendaklah dihilangkan melalui proses sanitasi dan hygiene yang menyeluruh dan terpadu dan berstandar tinggi. Yang keempat yaitu prosedur sanitasi dan hygiene harus tertulis dan diterapkan secara benar dan rutin. Untuk sanitasi sendiri itu bisa untuk bangunan dan fasilitas maupun perlengkapan dan peralatan. Tapi untuk hygiene itu sendiri untuk personalia sendiri yaitu kita menggunakan APD, kita menjaga kebersihan dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya ada aspek CPOTB bertahap ya teman-teman. Untuk pemenuhan aspek CPOTB bertahap diberlakukan untuk UPOT dan UMOT, yaitu usaha kecil obat tradisional dan usaha menengah obat tradisional. Ada 3 tahap ya teman-teman. Tahap yang pertama yaitu ada sanitasi dan hygiene dan dokumentasi. Yang kedua ada manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, cara penyimpanan dan pengiriman. Untuk tahap yang ketiga ada personalia, bangunan fasilitas, peralatan, penanganan keluhan, produk kembalian, lalu ada inspeksi diri. Untuk dari tahap ke-1 ke tahap kedua itu diperpanjang selama 3 tahun ya teman-teman sesuai regulasi. Dan tahap selanjutnya, tahap kedua dan tahap ketiga juga sama, diperpanjang 3 tahun kemudian. Nah, akhirnya materinya udah selesai. Ini sumber pustaka yang saya ambil, yaitu yang pertama di Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang penerapan cara pembuatan obat tradisional yang baik, dan yang kedua ada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerapan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap. Baik teman-teman, sekian ya materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada saran dan pertanyaan bisa hubungi kontak di bawah ini. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.